Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini, saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Sophia Natali Putri. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Syekh, saya sering seperti ini. Sering terjadi jam 2 subuh sampai jam 4 subuh. Sebelum itu terjadi perasaan saya tidak enak. Mata itu terasa ingin terpejam, tapi ada rasa hening dan takut. Tapi akhirnya, terus setelah terpejam, telinga saya berdenging sakit sekali, seperti banyak tawon yang masuk, terus suaranya seperti bergemuruh. Setelah itu saya mendengar bermacam-macam bentuk suara orang-orang bercakap-cakap, dan mendengar anak kecil, orang tua. Terus setelah itu saya merasa ketakutan. Saya ingin sadarkan diri, tapi seperti bungkam. Tetapi saya berusaha untuk sadarkan diri dengan menggerakkan sedikit ujung jari saya. Setelah itu saya sadar. Subhanallah, mohon maaf, kita penggal dulu di sini dan kita urai karena cerita ini sangat panjang. Jam 2 sampai jam 4 pagi merupakan jam yang istimewa, terutama bagi kita manusia yang mendapatkan hidayah Allah SWT. Jadi pada waktu-waktu tertentu Allah SWT itu menurunkan kemurahannya kepada hamba atau orang-orang yang dipilihnya. Jadi banyak orang-orang yang ingin merasakan sensasi seperti ini, karena terkadang dari zikir dan latihan yang mereka lakukan itu belum tentu sampai pada fenomena-fenomena seperti ini, sehingga akhirnya mereka hanya merasakan kejenuhan di dalam berzikir karena tidak merasakan sensasi yang membekas pada aktivitas mereka, aktivitas zikir tersebut. Ketika mata mulai terpejam dan telinga mulai berdenging keras, ini adalah salah satu peralihan dimensi lahiriah ke dimensi batiniah, atau dari alam sadar ke alam bawah sadar. Timbulnya rasa takut itu adalah wajar, tapi ketika rasa takut tersebut kuat dan belenggu tersebut juga kuat, maka ini akan berlanjut terus pada perjalanan menuju alam bawah sadar menjadi lebih dalam. Dan rasa takut Anda adalah salah satu penolakan terhadap kondisi tersebut, tetapi itu juga yang menjadikan kita mengetahui proses dan bisa berbagi cerita. Ini sangat bagus. Jadi sangat beda ketika kita tahu-tahu sudah ada di sebuah alam, contohnya alam cahaya mungkin, tetapi kita tidak bisa menikmati proses yang sangat penting ini. Kemudian Anda berusaha untuk menggerak-gerakkan ujung jari Anda. Ini adalah proses kesadaran Anda yang sangat kuat, terutama untuk bisa kembali ke alam sadar Anda. Bisa sampai pada titik ini adalah tidak mudah, perlu beberapa pelatihan, dan tidak bisa dalam satu kali pengalaman spiritual atau pengalaman mimpi seperti itu untuk kita bisa memiliki kecerdasan spiritual tersebut. Para sahabat semua, kita lanjutkan baca pada pengalaman selanjutnya yang masih satu rangkaian dengan cerita tersebut. Tetapi setelah sadar, saya terpejam lagi dan masuk lagi seperti tadi. Bahkan ini berbeda. Bahkan ini masuknya saya melihat beberapa kejadian yang bermacam yang diperbuat manusia, tapi tidak jelas penglihatan saya. Setelah itu saya bermimpi. Di dalam mimpi saya melihat diri saya dan bercakap dengan diri saya sendiri. Setelah saya tersadar, ternyata saya mimpi, tetapi di dalam mimpi. Ini menarik sekali, para sahabat semua. Seperti yang sudah saya ulas pada video-video sebelumnya, bahwa manusia itu memiliki 7 petala langit dan 7 petala bumi. Setiap dari lapisan tersebut, dari ketujuh tersebut adalah alam, atau lebih tepatnya alam batin Anda. Ada 7 tingkat alam batin Anda, dan setiap alam tersebut ada penunggunya yang berupa wujud atau rupa diri Anda sendiri. Maka mimpi di dalam mimpi Anda itu adalah kesadaran Anda yang mampu masuk lebih dalam di kesadaran batin Anda yang sangat dalam. Dan saat itulah kesadaran Anda
bisa berjumpa dengan diri sejati Anda yang bersemayam di alam tersebut. Alam salah satu tingkat, di mana itu adalah salah satu tingkat alam batin dalam diri Anda sendiri. Kemudian kita lanjutkan untuk cerita berikutnya. Setelah itu saya merasa naik dari ketinggian, seperti seram, sejuk rasanya tubuh itu. Setelah itu seperti tubuh melayang-layang, seperti ingin jatuh dari ketinggian. Di situ saya merasa ketakutan. Saya melihat roh saya itu putih melayang di hadapan muka saya. Saya ingin menarik tetapi tidak bisa. Dia melihat saya dan saya melihatnya. Di situ jantung saya dag-digdug dengan cepat dan tubuh saya terasa sangat panas. Nafas saya sempit tidak beraturan. Saat itu yang ada dalam pikiran saya adalah harus sadar karena saya takut tidak bisa sadarkan diri. Saya berusaha untuk sadar tapi tidak bisa. Saya memohon kepada Allah untuk disadarkan. Setelah itu terasa makin sempit untuk bernafas dan saya melihat semuanya itu gelap. Terus ada cahaya seperti mutiara itu dari kecil hingga ke besar yang saya lihat. Terus saya mungkin masuk ke dalam tubuh saya seperti mungkin kecil sekali di situ. Saya berusaha untuk tenang. Seluruh tubuh saya itu panas dan dingin, tidak beraturan yang saya rasakan. Setelah mungkin masuk ke dalam, kecil dan hening sekali, tenang, damai, dan ada suara yang mengarahkan saya ke situ. Terus saya berpikir, apakah ini saya masuk ke alam jin, dan apakah jika saya mengikuti ini, saya tidak akan kembali lagi? Saya berpikir seperti itu. Terus saya berusaha memohon lagi kepada Tuhan agar diberi kesadaran, karena saya belum siap untuk masuk ke situ. Saya takut melihat hal-hal yang aneh, dan saya terus berdoa agar diberikan kesadaran. Saya menyebut nama Allah terus hingga sampai suara-suara saya hilang dan akhirnya saya sadar. Para sahabat semua, itu adalah proses terpisahnya sukma dari badan Anda. Perasaan seperti naik atau turun atau jatuh dari ketinggian yang sangat gerakan dan sangat cepat itu, atau perubahan suhu badan yang tidak beraturan, nafas tidak beraturan, nafas semakin berat dan jantung berdetak lebih cepat dari biasanya, dan nafas terasa sempit seperti terhimpit kuat. Dan inilah yang memaksa sukma Anda keluar dan memisahkan diri dari keutuhan pribadi manusia, atau lebih tepatnya terbukanya pintu dimensi batin, dan bukan memaksa dalam kondisi tertentu. Di sini saya katakan sukma yang keluar, karena sukma itu lebih bisa terdeteksi oleh kesadaran kita, tetapi kalau ruh ini lebih dalam dan sangat sulit untuk dipahamkan. Sangat sulit, dan ini termasuk urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika di situ sempat berpikir bahwa Anda masuk alam jin, menurut aku tidak. Keterangannya jelas ketika ada cahaya kecil yang masuk, semakin lama menjadi semakin besar dan masuk ke dalam diri Anda, dan setelah itu Anda merasakan ketenangan yang hening sekali. Jika pada saat itu Anda memiliki misi untuk menuju alam kekosongan, mungkin Anda akan lebih tenang karena kondisinya hampir sama, dan Anda tidak perlu berpikir untuk takut masuk ke alam jin, karena niat awal Anda sudah mengarah pada tujuan awal. Kemudian selanjutnya, tapi badan saya semua sakit-sakit, capek gitu seperti kerja berat. Yang saya ingin tanyakan, proses apakah yang saya alami? Apakah ada yang pernah mengalami seperti saya? Bahkan ini hampir setiap hari. Para sahabat semua, inilah salah satu proses memasuki dimensi alam bawah sadar, atau proses memasuki alam batin di dalam diri. Dan saya rasa ada banyak yang mengalami hal seperti ini, terutama mereka yang benar-benar ingin mengetahui perjalanan spiritual di dalam diri atau suluk di dalam diri. Jadi beda ya ketika kita masuk ke alam gaib lahiriah atau alam gaib yang ada di luar diri. Kita mungkin tidak merasakan hal-hal yang seperti itu,
Tapi ketika kita memasuki diri batin kita, kita akan tahu, kita akan memiliki proses, kita akan mengetahui proses, dan ini bisa menjadi pembelajaran atau edukasi bagi teman-teman yang memiliki pengalaman yang sama. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.